Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan tersebut adalah Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering membuat manusia lalai atau dilalaikan oleh manusia. Pertama adalah as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua adalah al-faragh, nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat Bapak Ibu namun tak sempat. Fisiknya kuat namun tak kuat berpuasa. Kakinya sehat, maraton sebalik lapang kantin talok dan juga 20 kali putar. Tapi 5 meter, 10 meter, 20 meter rumahnya dari masjid, tak sempatnya datang ke masjid. Fisiknya sehat namun kesempatan beribadah kepada Allah itu tidak ada baginya. Namun sebaliknya juga demikian. Ada orang yang diberikan oleh Allah kesempatan, waktunya lapang, dan bahkan dia ingin melakukan ibadah seperti kita ini Bapak Ibu. Ingin datang ke masjid, ingin sholat berjamaah, ingin mendengarkan pengajian langsung dengan keutamaan majelis ilmu, namun karena kesehatan tidak memungkinkan, sempat lai sehat indah. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, tanyalah ke orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang Bapak Ibu pilih sakit atau sehat? Tentu mereka pilih sehat. Yang Bapak Ibu pilih sehat beribadah atau sakit tetap di rumah sakit? Tentu mereka pengen pilih sehat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu yang Allah berikan kepada kita kesehatan, masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai datang kepada kita kematian. Kata Allah di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbanyak ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Luar biasanya Bapak Ibu, salawat merupakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asra.
Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat untuk orang tersebut sebanyak 10 kali. Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita solat, namun Allah tak menyatakan dirinya solat. Allah menyuruh kita berzakat, namun Allah tak menyatakan dirinya berzakat. Tapi di saat Allah menyuruh kita bersolawat, Allah pun juga ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah dan berilah salam penghormatan. Apa makna solawat dari Allah? Rahmatuhu wa ridha. Rahmat dan keridhaan Allah akan senantiasa diberikan kepada kita yang basah lisannya bersolawat kepada Rasulullah. Apa maknanya solawat dari malaikat? Al-istighfarlah. Malaikat memohonkan keampunan kepada orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulnya. Apa makna solawat dari orang beriman? Adalah hubbun Nabi, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, nanti dia bersama denganku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan perjalanan hidup kita sampai nanti di akhirat berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tadi malam. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, manusia diberikan oleh Allah kehidupan terbatas. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Karena dunia ini adalah darul amal, sementara akhirat adalah darul jaza. Di dunia ini kita beramal, di akhirat nanti menuai hasil daripada amalan yang kita lakukan. Maka orang yang dalam kehidupan ini bisa memaknai dirinya dan fungsinya dengan ibadah kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka di saat itu dia telah mendapati dirinya sebagai orang yang bahagia. Jadi kalau lai tahu dengan tugas pokok kita sebagai manusia, yaitunya beribadah, maka kita akan dapati diri kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang tidak menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti di akhirat Bapak Ibu, ada orang yang datang dalam keadaan penyesalan yang luar biasa. Izas sama'um fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila langit telah terbelah, bintang-bintang telah berjatuhan, lautan bak tsunami, kuburan telah dibongkar, ketika itu tahulah diri apa yang telah dilakukannya pada masa lampau ketika dia hidup di dunia. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan dalam surat As-Sajdah, Rabbana abasarna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat dengan mata kami telah mendengar dengan telinga kami. Kembalikan kami ke dunia, kami akan melakukan amalan soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kapan orang seperti itu yakin? Dengan penyesalannya nanti di akhirat. Sementara orang mukmin dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yakinnya adalah ketika dia hidup di dunia. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang beriman di dunia mereka mempunyai keyakinan dengan hari akhirat, bahwa nanti di akhirat semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini sebentar bagi kita Bapak Ibu. Bara lamunyo duit di dunia. Salamu salero lain amuah, makan batambuah lalu bakaruah pikiran tumbuah buang ialah suah. Asa gitu lama duit di dunia. Tapi kalau lalapi daripada itu, tak dona lama duit di dunia ke dulu.
Badanlah sakit-sakit, yang terbayang adalah kematian, yang terbayang adalah akhirat. Sebelum penyesalan datang, tentu kita ingin memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Lebih-lebih saat sekarang ini kita berada di dalam bulan Ramadan, tentu dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dan bahkan ini juga sering kita doakan kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah, yang dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, kebaikan di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhilah kami dari azab neraka. Bagaimana bentuk kebahagiaan dan kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan di dunia ini? Kata Nabi SAW, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 bentuk kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihah. Tak ada kebahagiaan yang lebih tinggi nilainya dalam pribadi orang beriman kepada Allah, melainkan ketika dalam hidupnya dia mempunyai pasangan yang soleh dan solehah. Ini adalah bentuk kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita kaji Al-Quran Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan tentang karakter keluarga. Ada keluarga dalam Al-Quran yang pasangannya sama-sama beriman dan taat kepada Allah. Ada yang dalam Al-Quran suaminya taat, istrinya tak taat. Ada dalam Al-Quran istrinya taat, suaminya tak taat. Dan juga ada dalam Al-Quran istri dan suami sama-sama pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suami, istri dan anaknya adalah soleh dan soleha, itu dijelaskan oleh Allah dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada dua nabi atau rasul yang disebut dengan uswatun hasanah Bapak Ibu, suri tauladan yang baik. Walaupun semua nabi dan rasul adalah suri tauladan, namun secara eksplisit istilahnya dijelaskan oleh Allah ada 2 suri tauladan. Pertama adalah nabi kita Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua adalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Quran surat 60 ayat yang keempat dan keenam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu suri tauladan yang baik, keteladanan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan keluarganya. Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Pertama Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Ishu dan Yakub. Yakub lahir nanti 12 keturunannya atau disebut dengan asbat. Salah satu dari Bani Israel itu ada namanya Yahuza, ibunya Lia atau Lail. Inilah cikal bakal Yahudi ke bawah. Yang kedua ada namanya Rahel. Rahel adalah anaknya Bunyamin dan Yusuf. Nah, nanti Rahel punya budak namanya Hilba, dan Lia atau Lail punya budak namanya Zulfa. Masing-masing juga punya 2 anak. Jadi keturunan ke bawah dari Nabi Ishak sampai kepada Nabi Isa itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga punya istri namanya Hajar. Hajar ini Bapak Ibu merupakan hadiah yang diberikan oleh raja ketika itu Nabi Ibrahim datang ke Mesir. Sampai di Mesir digeledah Nabi Ibrahim. Rupanya Nabi Ibrahim dalam sebuah kotaknya atau gerobaknya menyembunyikan seorang perempuan yang bernama Sarah. Dibuka, diparisolah kotak tadi itu, rupanya padusi rancak di dalam. Rupanya Sarah. Ditanya dek rajo, siapa kau? Inna hazihi ukhti, iko saudaramu ko kecil Nabi Ibrahim. Jadi rajo ketika itu tuh memangnya suka kabini orang. Jadi pada dikeceng keriko bini dengko, takwi ko diambil langsung. Nah, rupanya dikeceng saudara diambil nayo de rajo ko, dek rancaknya Sarah ko. Lalu rajo ko berniat memburuak kepada Sarah dengan izin Allah. Allah agi penyakit kanyo ketika itu.
Sampai ketiga kali didoakan dek Sarah, akhirnya nyo taubat, minta maaf ke Sarah dan Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim pai meninggalkan istana raja zalim tersebut, Nabi Ibrahim dia hadiah, itulah Hajar. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim dan Sarah halum punya anak lain. Walaupun sudah berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, alun dia anak lain. Tapi Sarah mempunyai kelapangan hati, wahai uda Ibrahim, nikahlah uda yo Hajar kuha. Dengan izin Allah nikah jo Hajar, dapat anak dulu. Dah agak cemburu Sarah, akhirnya pailah Nabi Ibrahim dan Hajar ke negeri yang disebut dengan Makkatul Mukarramah. Bisa dilihat dalam Quran surat yang ke-14 ayat ke-37. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi, yang masih kecil, lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, aku titipkan, aku tempatkan anak cucu keturunanku di lembah yang tandus yang tidak ada siapapun di sini ini, di samping rumahmu Baitullah atau Baitul Haram. Jadilah ada Baitullah ketika itu Allah, sebab rumah atau masjid yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah lallazi bi Bakkah. Itulah Masjidil Haram. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi Ismail nanti menjadi anak yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa juga dilihat dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tak kala anak itu sudah sampai batas berusaha, artinya lah bisanya membantu ayahnya bakarajo bagai. Lalu Nabi Ibrahim mengutarakan isi mimpinya kepada anak ini, wahai Ismail, anakku, semalam apa bermimpi, apa menyembelihmu, maka bagaimana menurut pendapatmu nak? Anak yang soleh menjawab, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, lakukanlah, karajokanlah kalau memang itu diperintahkan oleh Allah, insyaallah bapak akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Inilah karakter orang yang bapaknya taat, istrinya taat, dan juga anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua ada di dalam Al-Quran tentang keluarga, yaitunya suaminya taat namun istrinya pembangkang. Ini bisa dilihat dalam Quran surat yang ke-66 ayat yang ke-10, yaitunya tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah beri perumpamaan bagi orang-orang kafir tentang istri atau perempuan Nuh dan perempuan Lut. Kenapa Allah tidak menyebutkan namanya langsung Bapak Ibu? Karena sampai hari kiamat nanti pasti ada orang-orang yang karakternya seperti istri Nabi Nuh atau seperti istri Nabi Lut. Ya ada Bu. Nah, suami lain taat tapi istrinya memfitnah lah, macam-macam lah, memburuk suami lah, ada lain sebagainya. Pasti akan ada seperti itu. Nah, itu makanya dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan namanya langsung, tapi menyebutkan laqab atau disebutkan dengan perempuan Nuh atau perempuan Lut. Tapi ada satu perempuan yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran langsung. Itulah tentang Maryam. Kenapa Allah sebutkan Maryam bukan anak Imran? Karena tidak akan ada perempuan seperti Maryam sampai hari kiamat. Itulah rahasia Al-Quran diantaranya Bapak Ibu. Nah, siapa istri Nabi Nuh? Namanya adalah Wailah. Nah, siapa istri Nabi Lut? Namanya adalah Walihah. Karajonya istri Nabi Nuh, karajonya adalah mempropaganda masyarakat untuk jangan percaya ke lakinya.
Jangan percaya kalau laki dia lagak stres tu. Jangan percaya kalau laki dia tu lah sakitnya tu. Itu kerajanya bu. Lai ada perusi mode itu kini itu tu. Alhamdulillah tak do risiko dah bu ya di mana do lain begitu. Dah. Sudah itu Nabi Nuh, Nabi Lut kerajanya suka mempropaganda orang, menyampaikan ke orang kalau di rumah Nabi Lut kini sedang ada pria-pria ganteng atau pemuda-pemuda tampan, dan itu malaikat yang bermaksud ingin menghancurkan kaum Sodom. Datanglah orang sekampung tu sebab ketika itu nama itu do kini go LGBT namanya bu. Dah LGBT, laki-laki suka ke laki-laki. Akhirnya itulah yang dipropaganda oleh isteri Nabi Lut. Ini perempuan atau karakter yang mempunyai karakter yang buruk walaupun suaminya adalah nabi. Nabi Nuh tu kan nabi tu bu, rasul tu. Terutama Nabi Nuh di samping dari 25 nabi, Nabi Nuh itu juga merupakan rasul ulul azmi. Bisa dilihat dalam Quran surat yang ke-33 ayat ke-7. Wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Nah, kami ambil perjanjian dari para nabi, dari Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Inilah yang disebut dengan rasul ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul ulul azmi. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini contoh keluarga yang kedua. Anaknya dan bahkan anaknya pun adalah anak yang pembangkang di antara anak yang lain. Satu anaknya ada Ham, Yafid, Syam dan ada Kan'an. Siapa namanya cok terdengar dia bu? Kan'an. Kan'an itu dah bentuk dan karakter anak yang pembangkang. Itulah apa taat amak, dak taat anak pembangkang pula. Sudah itu Bapak Ibu, yang ketiga di dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah ada pasangan atau keluarga yang suaminya pembangkang, istrinya taat. Siapa kira-kira tu bu? Asyah binti Muzahim atau disebut dengan Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Keraja yang dilakukan di Asyah bu, Asyah pun nikah dengan Fir'aun itu adalah karena terpaksa. Sebab taruhannya bisa nyawa, taruhannya bisa keluarganya akan macam-macam oleh Fir'aun. Sehingga terpaksa nikah. Tapi ketika Asyah lah mencari kehebatan Musa, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Musa, Asyah menyatukan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa Bapak Ibu lihat dalam Quran surat ke-66 ayat yang ke-11. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Perumpamaan Allah beri perumpamaan terhadap orang beriman dengan imra'atu Fir'aun, perempuan Fir'aun, ketika dia berdoa kepada Allah, rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, buatkanlah untukku sebuah istana di surga. Assalamualaikum ibu berdoa pernah minta istana ke Allah untuk di surga? Alhamdulillah lah ibu ya. Kalau lain sama ibu Asyah binti Muzahim atau istri Fir'aun tu. Minta istana. Sebab orang banyak minta masuk dalam surga. Jarang yang minta buatkan istana untuknya di surga. Walaupun amalan-amalan yang awak lakukan Bapak Ibu banyak indikasinya atau rewardnya dari Allah untuk dibuatkan istana di surga. Ada antaranya Bapak Ibu, barang siapa yang merutinkan solat rawatib, solat qabliyah ba'diyah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana untuknya di surga. Yang awak meminta kepada Allah dibuatkan istana di surga, mudah-mudahan sudah aku kalau lenado bu ya. Minta kepada Allah buatkan istana di surga sebagaimana yang dilakukan oleh Asyah. Yang dilakukan Asyah itu Bapak Ibu, inyo mati di tangan kezaliman Fir'aun, disiksa di tengah terik matahari, dikabik tangannya, diimpik paruhnya pakai batu. Tapi nyo tetap istiqomah dengan keyakinannya.
Sampailah stres lo Fir'aun, lah modeko dan siksa engkau, lah modeko dijamu engkau, idui yo baru galak yo baru kece Fir'aun kan. Kenapa dia bisa tertawa? Karena Allah sudah nampakkan sebelum kematiannya istananya di surga. Inilah hebatnya. Bisa dilihat juga atau dibaca sebuah hadis Nabi, kamulah minar rijal kasir. Laki-laki ko banyak sempurna Bapak Ibu. Bahkan laki-laki ko Nabi dan Rasul laki-laki sadonya. Dah, walam yakmul minan nisa. Perempuan tak banyak yang sempurna. Hanya ada 4 perempuan yang sempurna kata Nabi. Pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Nah, yang kedua adalah Asyah binti Muzahim atau istri Fir'aun. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran. Yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah. Inilah 4 koordinator ibu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu Bapak Ibu, yang kampe ada namanya dalam Al-Quran, keluarga itu suami istrinya pembangkang. Asia contohnya Bapak Ibu, itulah surah yang wak baca hampir-hampir habis atau tamat Al-Quran tu dewa leh, surah Al-Lahab namanya. Al-Lahab ku siapa Bu? Lahab ku siapa? Lahab ku artinya tampan, bercahaya, merona. Itu lahab Bu. Karena memangnya orangnya memang tampan. Di samping tampannya lain kayu. Sudah tu istrinya rancak lo, tapi perangai kurang ajar, buruk jadinya Bu. Sama orang sekolah tinggi, awak lain sekolah tinggi, S1, S2, S3, tapi kalau perangai kurang ajar, lain dicari sekolah di orang. Cik orang tu cuma sekolah tinggi no, perangai kurang ajar aja kan. Kurang ajar no nampak di orang. Jadi mode tu lo yo Abu Lahab ko Bapak Ibu. Inyo yo dun sana yo Nabi. Inyo masih atau kemenakan Nabi ko dinya. Sebab Nabi ko Bapak Ibu, kakek beliau Abdul Muthalib istrinya banyak. Di antara istrinya tu Bapak Ibu ada namanya Fatimah binti Amar. Anaknya ada Abdullah, ada Abu Talib, ada Zubair, yang padusinya ada Atikah, Marwah, Ummu Ubaidah. Nah, banyak karib kerabat Nabi ko atau mama atau etek Nabi ko. Di antaranya lain yang beda amaknya juga ayah Nabi, tapi sama apanya itulah Abdul Uzza nama asli Abu Lahab ko, amaknya Labna binti Hajar namanya. Dah, Abu Lahab ko lai pernah sayang ke Nabi ko lai. Bahkan ketika Nabi lahir, kebanggaan besar bagi Abu Lahab ketika itu digendongnya Nabi sampainya merdekakan seorang budak yang merupakan ibu susu Nabi yang pertama. Siapa Bu? Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah itu kan ibu susu Nabi yang pertama sebelum paikah Halimatus Sa'diyah. Dah, Suwaibah ko dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dah, kan tandanya Abu Lahab ko sayangnya ke Nabi itu. Waktu Nabi lahir sayangnya ke Nabi. Dan bahkan dalam berzanji atau dalam burdah disebutkan Abu Lahab ko diringankan azabnya setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia bergembira ketika Nabi lahir. Gembiranya ketika Nabi lahir. Itu diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu di sampingnya gembira Bapak Ibu, Abu Lahab ko di antara nyonya dakik jo Nabi. Kalau orang dulu tu Bu ndak boleh pai jauh-jauh ada, kalau ada dun sanak wa ya bisa lu dun sanak wa. Dah, termasuk Abu Lahab dengan Nabi Muhammad itu berbesanan. Besan tahu Ibu? Besan awak punya anak. Kawan awak punya anak lo, awak jodohan selai. Awak yo kawan awak tadi besan nama itu. Dah, berbesanan. Sia anak Abu Lahab tu Bapak Ibu namanya adalah Utbah. Nikah dengan anak Nabi namanya Ruqayyah. Sudah itu ada anak Abu Lahab tu Utaibah nikah dengan anak Nabi namanya Ummu Kulsum. Berapa orang anak Nabi sadonya Bu? Kalau ada lagunya anak-anak apa tu Bu? Anak SD. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, laki-lakinya Bu. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Jadi 7 anak Nabi. 6 itu lahir dari rahim seorang perempuan namanya Khadijah. Makanya Khadijah itu Bapak Ibu, Nabi tidak berpoligami.
Nabi tidak nikah dengan perempuan manapun, dengan isteri yang lain, kecuali Khadijah telah meninggal. Sampailah Nabi jo Aisyah pun, Khadijah tetap takana dek Nabi. Cemburu Aisyah, wahai Rasulullah, bakok dakana yo Khadijah tunyo kalah meninggal. Banak dengkana kecil Nabi. Kalau bukan kerana Khadijah, dah do Islam sampai kini do. Kalau bukan karena Khadijah, mungkin ampulah putus asa dari dulu. Tapi Khadijah lah yang bagi semangat kepada Nabi. Termasuk Khadijah lah yang rela habis haratonyo untuk menegakkan Islam, Bapak Ibu. Jadi anak Nabi Ruqayyah nikah dengan Utbah. Utaibah nikah dengan Ummu Kulsum. Sampai turun wahyu surah Al-Lahab, dan itu terjadi di tahun kampik dari kenabian. Artinya semenjak umur 40 sampai umur 43 itu masih baik-baik, Bu. Tapi ketika umur lah 40 lah disuruh berdakwah secara jahar, Nabi naik ke Tebuki, sudah tu dikumpulkan orang Makkah tu, lah dikumpulkan sadonyo, disampaikan tentang maksud tujuan kalau Nabi lah membawa pesan dari Allah Tuhan Rabbul Alamin untuk majak orang mentauhidkan Allah. Tibu Abu Lahab, kecik Abu Lahab, tabballaka ya Muhammad, celaka engkau ke Muhammad keciknya. Tapi Allah menyanggah, turun Jibril. Apa kata Jibril? Yang celaka bukan Muhammad, bukan engkau wahai Muhammad, tapi tabbat yada abi lahabi wa tab. Lah Bu. Jadi Abu Lahab pernah baik. Semenjak itu tibulah dandam kusumat kepada Rasulullah. Pulangnya ke rumah, dikeceng ke anaknya Utbah, angcaren bin anak Muhammad. Utaibah, angcaren anak Muhammad. Semenjak itulah membara dendamnya, Bu, sampainya meninggal. Tak masuk istrinya. Walaupunlah mode itu, istrinya pun ikut menghasut dan ingin mencelakai Nabi SAW. Termasuknya kama-kama membawa senjata atau duri di tangannya supaya nampak Nabi Muhammad bisa dicelakainya. Termasuk suatu ketika pernah dibuat nogai lubang, dan di dalam lubang tu ditaruhnya, diletaknya duri, tapi Allah tidak mengizinkan itu masuk atau terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah 4 kategori atau pasangan di dalam Al-Quran yang ada yang sama imannya, ada yang suami beriman, istri tidak, atau istri beriman, suami tidak, atau malah kedua-duanya pembangkang. Ini karakter keluarga atau kunci kebahagiaan, Bapak Ibu. Yang pertama, suami istri harus soleh dan solehah. Yang kedua, kata Nabi SAW, bahwa kunci kebahagiaan itu adalah wa auladuhu abrara, anak-anak yang soleh. Awak pasti menginginkan anak yang soleh. Lahir orang di rumah sakit IRC ko, Bapak Ibu, anak lahir kecek status orang tua no. Kalau manga-manga mak ko leh halum pandai ke berjalan ke leh HP ni tekanari. Buat status alhamdulillah telah lahir putri kami, panjang 50 meter 50 cm ya. 50 cm, barik 3, sekian. Kamu itu orang biasanya. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah atau soleh. Kamu itu orang Bu, update status istilah kini nih. Sudah tu dibaca orang amin amin amin. Tapi kalau orang tua tidak solat, yang membuat status tadi tidak sembahyang, boleh kemungkinan anak menjadi anak yang soleh dan solehah di suatu. Wallahu a'lam, Bapak Ibu. Ya Bu. Tapi intinya harus ada pasanganku dulu yang soleh dan solehah. Makanya Bapak Ibu, kalau kami cari minantu, walaupun dia nyon orang pamonyo, lain namuah anak uda Josianu tu inyo merupakan orang kayu gadang, bandar narkoba di Singapura, lain namu dijadikan minantu. Kecek mama ni produksi ko, kalau kau itu jadi minantu deh nyo, biarlah indah, biarlah kari musaji IRC saya jadi minantu deh. Nyo hafal Quran, nyo santiang imam, rancak itu bertanggung jawabnya pada bandar narkoba walaupun pitino banyak. Besok kejadian anak kejadian awak keturunan awak besok akan mode itu kaji orang dulu, Bapak Ibu. Orang dulu mode itu kajinya. Kalau orang kini kadang-kadang entahlah disawit. Ada orang datang pergi melamar nak gadi ke rumah yang produksi ko. Awalnya tono to rancak. Sudah tu datang yang kedua lah turun nilai tono stek. Yang ketiga lah yonda sudah tu lai. Lah nikah sudah tu akhirnya dak do punya to, dak do punya onda salang kiranya.
Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tungkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi laki-laki atau nikah perempuan dengan laki-laki karena 4 faktor. Harta, tahta, kecantikan, ketampanan, yang keempat lidiniha. Karena agamanya. Fazfar bizatidin, pilihlah yang beragama. Sebab yang beragama beko insya-Allah melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Dalam Al-Quran Bapak Ibu, anak juga disebut dengan 4 macam. Pertama ada anak tu zinah. Bisa Bapak Ibu lihat dalam Quran surat yang ketiga ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap perempuan dan kecintaan terhadap anak. Anak merupakan perhiasan. Ibu kalau mengendong anak, berjalan di jalan tu, kalau ibu yang dipuji orangnya, ibu tak bangga. Tapi kalau anak ibu yang disanjung orang, pasti ibu senang mana. Walaupun anak wa dikecil no buruak dia orang. Ya tak bu? Ibu ngendong anak tu, di buruak mana ya nak sia aku lain dia anak wa. Dah dikecilnya dia orang anak sia bobo je nak kan. Kamu dah itu dah bu, tapi ibu tetap galak. Padahal orang bertanya ke ibu, anak sia bobo padahal anak wa. Dah. Buruak naik, ke buruak sebab orang nak bu. Buruak naik. Kan padahalnya rancak kau buat kan tak do ibu berang orang buruk-buruk anak deng kau. Serancak kau kecil buruak. Itu tandanya anak perhiasan Bapak Ibu. Kadang-kadang awak bangganya tak do orang bertanya tentang anak, do awak cerita dia anak awak kurang. Dah, tak do orang bertanya tentang anak awak otaknya anak awak kurang. Itu tandanya anak perhiasan Bapak Ibu. Yang kedua, ada anak dalam Al-Quran disebut dengan aduan, musuh. Nah, bisa dilihat dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Nah, anakku menjadi musuh. Anak menjadi musuh. Itu contohnya anak Nabi Nuh tadi. Yang ketiga, ada anak dalam Quran itu disebut dengan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu menjadi ujian. Ada nak ibu mencari orang tua yang mempunyai anak, anaknya kau tak bisa berjalan. Lah sampai gadang mau dituai tarik. Ada tak bu? Ada anak kau yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Ada bu? Ada mau ditu tu. Dan insya-Allah itu adalah surga bagi orang tua. Ya bu, dah anak ujian bagi orang tua. Lai sabar orang tua madoi anak muda itu Bapak Ibu, insya-Allah hisabnya besok nanti di akhirat ringan, anaknya masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, namun yang wa inginkan dari karakter anak dalam Quran, bisa Ibu cari dalam Quran surah yang ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alai dapat doa tu Ibu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anakku yubana menjadi qurrata a'yun bagi awak, penyejuk hati awak. Anak soleh, anak soleha, panurui, patuh, taat beragama, cadik utaknya. Sudah tu apa yang awak inginkan darinya tu lah dapat rasanya sadonya. Beribadah saya nak bu, maaf kecil bu solat saja anak awak kini go bu rajinnya solat, itulah kebanggaan besar bagi orang tua Bapak Ibu. Dan ibu akan menjadi sedih ketika anak ibu tak namu solat tu. Itu contohnya anak kurata ayun bu. Lain namanya solat, lain rajin beribadah, lain namanya baraja. Aku kebanggaan bagi awak Bapak Ibu. Tapi kalau lah susahnya, solat payah, ibadah susah, ibu tetap yo nyinyia. Dia tak maunya diajar dia ustaz pada ustaz dah tetap yo bu walaupun ni kecil nyinyia. Tapi insya-Allah ketika awak tak ada bisua lain, pasti nasihat awak takana dia. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, wa khulata'uhu solihin. Kunci kebahagiaan itu berkawan di orang-orang soleh. Termasuk Bapak Ibu rajin ke majlis ilmu, majlis taklim, duduk sama-sama dengan orang yang bisa bertambah wawasan dan ilmu awak serta daki dengan Allah. Yang keempat adalah warizquhu fi baladi. Rizki wa lancar tentu adalah rizki yang halal lagi baik. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat aku sampaikan.